Ini adalah peristiwa nyata yang terjadi di Korea Selatan tahun lalu. Dan juga salah satu dari 3 kasus yang belum terpecahkan di Korea Selatan. Kasus bocah yang hilang. 5 siswa sekolah dasar sedang naik gunung untuk bermain bersama. Tetapi mereka menghilang secara aneh. Semua masyarakat bergabung untuk mencari mereka. 5 remaja itu sudah 4 tahun menghilang. Namun sampai sekarang tidak ada kabar. Ini telah menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Sampai 11 tahun kemudian, seorang pria mengalami kecelakaan saat bepergian. Dan terlibat dalam kekacauan. Seketika itu juga dia merasa bahwa kelima jenazah itu digali dengan rapi di lokasi penguburan. Namun, setelah memeriksa tempat kejadian dengan cermat, tidak ada petunjuk apa yang terjadi pada hari kejadian. Pada bulan Maret, kota Daeju, Korea Selatan, upacara pemilihan wali kota sedang diadakan. Dan para pelajar kota sedang berlibur. Suatu hari, 5 anak miskin dari desa. Mereka pergi ke gunung yang sama untuk menangkap katak. Saat senja, anak-anak itu sudah lama tidak terlihat. Dan orang tuanya bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Polisi juga sangat sibuk karena pemilihan wali kota. Sehingga anak tersebut dinyatakan hilang. Agar orang tua anak-anak itu membagikan brosur foto anak mereka. Mereka telah mencari selama setengah tahun. Hampir di seluruh Korea mereka tidak menemukannya. Polisi mengerahkan lebih banyak anggota. Tentara juga ikut dalam pencarian ini. Mereka melakukan pencarian di Gunung Daegu. Mereka mencoba yang terbaik untuk memberikan poster daftar orang hilang di jalan dan gang. Dan media berita juga menyiarkan berita itu. Menurut laporan, pencarian berlanjut selama setahun. Tetapi anak-anak masih belum ditemukan. Dan kasus itu secara bertahap menghilang dari pandangan orang. Pada saat yang sama, reporter surat kabar melaporkan berita palsu. Ketika dia tiba di kota Daegu, dia menemukan bahwa penduduk setempat masih belum dapat menjelaskan kasus bocah yang hilang. Dia ingin menggunakan masalah ini untuk menyerahkan diri. Dan secara tidak sengaja dia menemukan petunjuk baru saat memilah informasi kasus. Seorang profesor universitas memiliki pemahaman unik tentang kasus tersebut. Karena pada hari kejadian saat pemilihan wali kota, sangat mungkin ada seseorang yang ingin mencampuri hasil pemilihan dengan sengaja membuat anak itu menghilang. Jadi AZ menemukan sang profesor. Dia berada di masa-masa rendah dalam karirnya. Keduanya mencapai kesepakatan dan pergi ke rumah orang hilang untuk menyelidiki. Setelah masuk kamar, AZ merasa sangat aneh. Ibu anak yang hilang itu tidak memiliki ekspresi. Dia seperti orang sakit, dan dia masih mencuci piring di sudut. Tepat ketika AZ membalikkan foto anak itu, Nenek Zong Hao lewat dengan tenang. Keduanya merasa tidak enak. Setelah mendapatkan situasi seperti itu, keduanya akan pergi ke orang tua lain untuk terus menyelidiki. Pada saat ini, profesor tiba-tiba ingin pergi ke toilet. Ayah Zong Hao sedikit merasa bersalah. Jadi dia buru-buru mengejarnya. Saat di toilet, ayah Zong Hao terus berbicara tentang perasaan anggota keluarganya setelah anaknya menghilang. Dan tampaknya kata-kata ini dimaksudkan untuk didengar oleh profesor. Kemudian profesor itu berbalik dan menatap mata ayah Zong Hao saat ini. Profesor takut dia gila, jadi mereka pergi ke orang tua lain. Ibu anak laki-laki yang hilang itu mengatakan sesuatu yang sangat tidak biasa. Bocah itu berlari memakai jubah. Karena seseorang menakutinya bahwa jika saat jubah itu jatuh ke tanah, dia akan menghilang dari dunia selamanya. Anak lugu itu sangat mempercayainya. Jadi setelah berlari mendaki gunung bersama teman-teman kecilnya, dia tidak pernah kembali. Anehnya, 5 anak menghilang. Dan semua petunjuk mengarah ke orang tua itu. Sejumlah siaran besar disiarkan, dan wartawan mengepung rumah Zong Hao. Profesor percaya bahwa tubuh anak yang hilang terkubur di suatu tempat di dalam rumah. Jadi dia menyuruh seseorang untuk membuka lantai beton yang baru diaspal di halaman belakang. Karena dia merasa bahwa ayah dari anak yang hilang ini akan merenovasi halaman belakangnya sendiri. Kemudian, dia berpikir bahwa pergi ke kamar mandi beberapa hari yang lalu adalah perilaku ayah yang tidak normal. Kemudian dia memanggil staf untuk menyedot resin molekuler. Semua mata tertuju pada profesor. Dia tahu reporter akan menyiarkan sejumlah besar siaran ulang di masa mendatang. Dan jika reporter tidak dapat menemukan petunjuk dan bukti apapun, maka itu tidak akan diselesaikan dengan kata permintaan maaf. Hasilnya adalah seluruh halaman belakang digali. Tetapi masih belum ada petunjuk. Meskipun staf intinya adalah teman sekelasnya. Dan semua orang telah salah sangka. Ketika materi dibilas perlahan, ditemukan bahwa itu ditulis oleh seorang gadis. Dan anak-anak yang hilang semuanya laki-laki. Tepat ketika profesor bingung, tiba-tiba dia melihat profesor menarik nenek itu keluar dari rumah.
dan memintanya untuk membantu penyelidikan terakhir. Di bawah desakan yang terus-menerus, nenek tidak melakukan apapun. Namun, di detik berikutnya, nenek menunjuk langsung ke arah profesor. Dan kemudian nenek menunjuk ke salah satu penduduk desa. Dia mengatakan nenek menderita demensia dan menyukai tindakan itu sebelum anak itu menghilang. Semua spekulasi logis ini berubah menjadi omong kosong. Penduduk desa benar-benar kewalahan. Profesor tidak hanya gagal memberikan bukti, tetapi dia hanya mengandalkan penalaran dan tebakan untuk mengarahkan objek kecurigaan pada orang tua kandungnya. Sungguh menyakitkan. Bagi mereka ini adalah penghinaan besar. Penduduk desa yang gelisah mulai mengepung sang profesor. Dan mereka menjadi ricuh. Setelah masalah selesai, AZ yang bersama profesor juga menyadari kesalahannya dan menatap orang tua korban dengan penuh permintaan maaf. 11 tahun kemudian, kasus tersebut membawa pembalikan besar. Suatu hari pada tanggal 25 September, seorang pria secara tidak sengaja menemukan tulang saat bepergian. Dan kemudian sejumlah reporter tiba. Mereka menemukan pakaian yang dikenakan anak-anak saat itu. Di tempat kejadian, ditemukan bahwa tulang-tulang ini diikat lalu ditumpuk. Yang membuat orang-orang semakin mencemooh adalah lokasi kejadian yang jaraknya tidak jauh dari desa. Saat itu Fuguo memberangkatkan anggotanya untuk melakukan pencarian. Namun pada akhirnya mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah identifikasi forensik, semua tengkorak memiliki retakan, yang berarti anak-anak disiksa secara brutal selama hidup mereka, dan memiliki luka fatal sepanjang 10 cm. Kejahatan ini sangat kejam. Dengan rasa bersalah terhadap orang tua kandungnya, AZ datang ke dokter forensik. Menurut tim forensik, tangan dan kaki anak-anak semuanya diikat, dan cara memukulnya yang sangat langka. Teori ini mengatakan bahwa ini adalah sebuah pertikaian antar provinsi, dan selama itu dapat dengan mudah dilepaskan. Saat ini, AZ tiba-tiba teringat seorang polisi tua yang cukup ahli dalam metode ini. Dia menemui polisi tua itu sedang saat memancing. Lalu dia berbaring di tempat mayat dikuburkan, dan menutupi kepalanya dengan jaket. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk merasakan ketakutan akan kematian dengan jelas. Lubang itu adalah tempat di mana kelima anak yang terbunuh itu dikuburkan. Kelima anak itu dibunuh secara brutal oleh si pembunuh dengan cara yang sangat mesum. Seorang polisi tua berkata bahwa pada hari itu, dia pergi ke rumah AVIC untuk mencari bukti. Sebuah mobil tak dikenal berhenti di pintu masuk desa. Namun ketika dia hendak mencari tahu, kendaraan tersebut tiba-tiba kabur. Menurut plat nomornya, diketahui bahwa mobil itu dari tempat yang sering dikunjungi orang untuk memancing. Setelah beberapa pemeriksaan, mereka mengatakan ada sesuatu yang mendesak. Saya sering melihatnya di sini ketika saya pergi memancing. Yang lebih memungkinkan adalah salah satu penjahat mengetahui topografi gunung dengan baik. Dan yang paling penting perusahaan ini boleh menggunakan segala cara. Setelah mendengarkan AZ, dia segera menemukan alamat pihak lain berdasarkan alamat yang diberikan oleh polisi tua itu. Saat sampai di rumah, dia menyelinap masuk secara diam-diam. Setelah itu dia menemukan bahwa rumahnya penuh dengan mainan anak-anak. Setelah itu, dia menemukan bahwa semua metode itu semuanya ada di rumah, yang persis sama dengan metode pengikatan anak-anak. Dia percaya bahwa orang ini pasti pembunuhnya. Jadi dia bersiap di dalam mobil untuk menunggunya. Setelah beberapa saat si pembunuh pulang dan menemukan jejak di lantai, dia langsung waspada. Ketika dia keluar, dia melihat AZ yang sedang tidur di dalam mobil yang berada tidak jauh dari sana, dan juga melihat gambar mukanya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan memfoto plat nomornya. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang, AZ menerima telepon dari istrinya, yang mengatakan bahwa putrinya hilang. AZ panik, dia langsung pulang untuk mencari anaknya. Akhirnya dia menemukan anaknya di pinggir jalan. Setelah AZ menanyakan alasannya, putrinya dimarahi. Kemudian, ketika dia mendengarkan cerita putrinya, dia menemukan sapu tangan yang terikat di kaki putrinya. AZ tahu bahwa ini adalah peringatan dari si pembunuh. Jadi AZ tidak bermaksud untuk menyelidikinya, tetapi langsung pergi untuk menemukan tempat di mana si pembunuh bekerja. Pembunuh bekerja di rumah jagal. Tetapi pria itu tidak terkejut dengan kedatangan AZ. Dengan tenang dia mengeluarkan palu. Dan kemudian dia memukul kepala sapi dengan palu. Barulah dia memahami bahwa kepala anak-anak dilubangi dengan cara itu. Pada saat yang sama, dia juga mengerti apa yang dikatakan detektif tua itu. Ketika motif pembunuhan bukan untuk uang, apalagi balas dendam dalam beberapa hal, maka ada kemungkinan besar bahwa pembunuhnya adalah seorang yang kecanduan mesum, memikirkan nasib anak-anak yang mati.
Aze berkelahi dengan pembunuh itu. Dia sama sekali bukan lawannya. Saat dia akan dicekik sampai mati, si pembunuh tiba-tiba melepaskan tangannya dan berkata bahwa dia sudah putus asa. Kehilangan suara itu menyakitkan, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, tengkorak kelima anak itu juga telah disatukan sepenuhnya. Aze melihat beberapa ibu yang patah hati, dan melihat ibu yang telah menerima keadaan itu. Ibu itu tidak nangis histeris. Dia dengan tulus telah menerima kepergian anaknya. Namun, Ibu Zonghao memberitahu kepadanya, karena kasus tersebut berangsur-angsur menghilang, sehingga mereka melakukan beberapa perilaku yang sangat mencurigakan. Termasuk ayah Zonghao yang menyebabkan kecurigaan profesor. Memalsukan kejadian agar semua orang tidak menyerah untuk mencari. Aze tiba-tiba terkejut bahwa petunjuk saat itu hanyalah kebohongan. Dan mereka telah melakukan penyelidikan sia-sia. Beberapa fakta subjektif seperti tukang daging yang dikejarnya. Dia baru berusia 22 tahun. Kasus ini telah berlangsung selama 11 tahun. Dan dia hanya seorang pemuda saat itu. Bagaimana pembunuhan seperti itu bisa dilakukan? Film ini dibuat dengan semirip mungkin dengan kasus hilangnya para anak yang menggemparkan Korea Selatan. Tahun itu 5 anak menghilang secara aneh. Dan anak-anak tersebut baru ditemukan 11 tahun kemudian. Namun, sampai sekarang pembunuhnya tetap menjadi misteri. Apa yang terjadi pada hari kejadian? Ini juga menjadi salah satu dari 3 kasus David J yang belum terpecahkan di Korea Selatan. Menurut Anda seperti apa pembunuhnya? Motivasi macam apa yang dia miliki untuk melakukan hal-hal seperti itu? Cerita pun berakhir. Tetap ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.